pentingnya amal tersebut diterima Allah. Qala al-musannifuna fa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid darain. Berkata musannif, semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan sebab beliau dan dengan sebab ilmu beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad ma lam ta'mal lam tajidil ajra. Wahai anakku, malam ta'mal, selama tidak kamu beramal, niscaya tidak engkau dapati akan balasan. Artinya ingin mendapat balasan dari Allah harus melalui beramal. Mungkin balasan terumpak secara percuma tanpa melakukan amal. Ada kerja, ada balasan. Nak amal, na pahala. Ni hana amal, hana pahala. Hikayatun, ada satu cerita. Inna rajulan fi bani Israel, sesungguhnya seseorang dari kalangan Bani Israel, abadallah, tekun beribadat kepada Allah selama 70 tahun. Nah, orang Bani Israel zaman beribadat ke Allah 70 tahun. Maka dikendaki oleh Allah bahawa dinampakkan akan rajulan tersebut di atas para malaikat. Allah biasa ketika nak hamba yang tekun beribadat, Allah ne berbangga bak malaikat. Bahkan rasa sebab ni karena saat Allah ne ciptakan manusia sebagai khalifah, malaikat protes. Apakah malaikat manusianya adalah makhluk yang senang menumpahkan darah, punya cipta urang perusak. Jadi ketika hamba-hamba yang ibadat mirip dengan para malaikat, Allah ni bangga para malaikat. Maka sebuah cerita urang masa Bani Israel ibadat 70 tahun, Allah kena nampak orang tersebut bak para malaikat. Maka Allah mengutus seorang malaikat untuk memberitahu lelaki tersebut bahawa sungguh lelaki tersebut berserta demikian ibadat yang banyak selama 70 tahun belum pantas dengan engkau oleh surga. Jadi dia pegah bak malaikat, pegah diat bak orang yang ibadat ke 70 tahun yan. Ada 70 tahun kan ibadat, golong sep ke tiket surga. Sebab tamang surga, tamang hana tubit li. Berarti hana tubit li, hana mendatudum gandaan 70 tahun ibadat 70 tahun, masa kekal dalam surga selama-lama. Maka ibadat 70 tahun yan golong pantas untuk balasan surga. Ketika didengar oleh lelaki tersebut apa yang disampaikan oleh malaikat, lama balaghahu qala al-abid, berkata ahli ibadat tersebut, nahnu khuliqna lil ibadah fayambaghi lana an na'budah. Kami diciptakan Allah untuk beribadat, maka sepatutnya dan sepantasnya bagi kami bahwa kami beribadat akan Allah. Jadi jawaban di luar dugaan. Pegah li malaikat bak urang agamian hana layak damang surga gara-gara dengan ibadat 70 tahun. Pu jawaban ngan ilung hana lu harap surga. Lu ibadat ke Allah karena menjaga tugas. Urusan bi surga hana gebi ke urusan lu. Yang jawaban urang agama no. Wate gedengar li malaikat nyan jawaban, lama raja al-malak, tak kala kembali malaikat ke langit, qala, berkata malaikat, ilahi, wahai Tuhanku, anta a'lam bima qala, engkau lebih mengetahui apa yang dikatakan lelaki tersebut. Maka jawaban Allah, idza huwa lam yu'rid an ibadatina fanahnu ma'al karami la nu'rid anhu. Apabila hamba tersebut tidak berpaling daripada ibadat kepada kami, maka kami beserta sifat pemurah yang ada pada kami tidak akan berpaling daripada lelaki tersebut. Naik saksi oleh kalian wahai para malaikatku, sesungguhnya aku telah mengampuni baginya lelaki tersebut. Ini dapat kita pahami untuk mendapat
imbalan surga kan geukur dengan ibadat. Tapi hana ta ibadat, hana ta amal, merumpak balasan. Kibancik cara beramal tapi baik berharap balasan. Yang balas Allah. Terserah Allah kiban cara gebalas. Tanya tak ibadat, tak jaga tugas. Sebab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah gepejut tanya untuk menjalankan tugas beribadat kepada Allah. Balasan surga kan jatah kan tanya fikir nyan hak Allah. Maka gepegah dalam sebuah tempat lain, dalam kitab yang lain, kekal dalam neraka, dalam surga pun kan karena amal, karena niat kan amal. Orang mukmin tamang surga gara-gara karunia Allah, kekal dalam surga karena niat. Orang kafir tamang dalam neraka karena keadilan Allah, kekal dalam neraka karena niat. Maksud niat nan, maksud niat orang mukmin punya niat seandainya Allah memberi kehidupan selama-lama, dia akan beriman selama-lama. Andainya Allah memberi kehidupan selama-lama, dia akan beramal saleh selama-lama. Yang kena tani dia mendem. Nah kan? Tanya orang beriman pasti nani, walau kadang-kadang tak beramal, tergoda, terpengaruh dengan maksiat. Yang persoalan kedua dia. Sebagai orang mukmin mandum niat lam ate sampai pajan-pajan Allah panjangkan umur kitanya, sampai pajan-pajan pun tanya akan beriman kepada Allah. Yang kian yang dihargai oleh Allah maka kekalkan tanya dalam surga. Ditambah dalam surga kan gara-gara amal. Ulam ya orang yang mati umur 16 tahun baru tahun beramal. Umur 15 balik, umur 16 meninggal. Kan baru tahun beramal, tambang surga kekal selama-lama alam. Beramal tahun. Jadi kekal dalam surga kan gara-gara amal, gara-gara niat. Niatnya yang dinilai oleh Allah. Maka nah hadis Nabi, niatul mukmin khairun min amalih. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Jadi tujuan tanya gebi udip li Allah untuk menjalani ibadat kepada Allah, nyan menjadi visi dan misi tujuan hidup kitanya. Maka dalam hadis yang lain dipegah oleh Rasulullah, ketika sira urang dijadikan cita-cita tujuan hidup jih adalah akhirat, Allah bi kekayaan dalam hati urang tersebut. Mangkanatil akhiratu hammahu, hammayan himmah cita-cita tinggi atau hasrat, keinginan yang tinggi. Mangkanal akhiratu hammahu, barang siapa yang adalah akhirat menjadi tujuan hidupnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, Allah jadikan kekayaannya dalam hati. Artinya tanya punya tujuan tamu hidup untuk akhirat, gepekaya hati oleh Allah. Makna kaya hati hana terasakan kegundahan, kesusahan, kegalauan, keresahan dan sebagainya. Hatinya tenang. Apapun yang nikmat Allah beri merasa cukup. Ada punca getanya susah karena hana merasa cukup. Okay? Sumber penyakit dipegah ahli medis, mayoritas sumber penyakit karena gangguan pikiran. Susah. Penyebab susah karena hana qanaah, hana rasa puas dalam menjalani kehidupan, selalu menginginkan lebih. Yang penyebab tanya susah udip. Jadi ini perkataan Nabi, barang kaso yang cita-cita udip di akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, Allah jadikan kaya dalam hatinya. Yang anugerah pertama Allah berikan kepada orang yang dalam kehidupan dunia cita-cita dengan akhirat. Cita-cita akhirat walaupun langbut dunia. Itu contoh orang yang mekat bisnis minta peng. Gimana cara ni bisnis minta peng yang kan tujuan untuk ke dunia tok tapi benar bernilai akhirat. Nyoro nena gepu beban tanggungjawab nafkah, nenit dengan minta peng untuk mencari nafkah yang halal ke anak dan perempuan. Ka bernilai ibadat. Kan hanya sekadar mencari dunia tok. Alian nenit
dengan membuka kedai atau kios untuk membantu orang agar mudah bak cari makanan pokok. So orang timpang cok tufah na baik sampai payah kejap kedai jenit air betul lem. Kadang-kadang nak tanya buka kedai nan orang nalan tau bak yak mublo. Walau nak tabi sedekah dah mublo sikit. Minimal nan nilai membantu orang. Dumnam yang payah kejap kedai jenit kak air betul lem. Kadang-kadang nak buka kios tanya inan kata bak yak cari kebutuhan hidup orang gak belum minyak makan ya belum berih belum sirah belum saka. Truk jamai tiba-tiba anak payah kejap kedai jenit yang minta bubuk teh, minta saka, nak tanya buka kios inan bak simpang. Walau dia dah minta keuntungan sikit apa pula. Tanit untuk membantu orang lain, membantu yang kan relatif menurut ukuran masing-masing. Jadi bernilai akhirat. Tamu kahwin. Walau mukawinnya secara hukum asal hana merupakan amal akhirat, tapi bisa bernilai ibadah ketika niatkan dengan mukawin untuk tahsilul walad, mereproduksi anak. Pakan tahsilul walad dianggap tujuan akhirat na dua alasan. Pertama, karena salah sebuah sunnah Allah gebi kehidupan berlangsungnya kehidupan di dunianya dengan terjadi proses perkawinan sehingga manusia, populasi manusia menteng kekai sampai orangnya. Yang kedua, untuk mewujudkan, merealisasikan cita-cita Nabi. Nabi ni bangga-bangga dengan umat-umat lain karena ramai umat. Tanya mukawin, tujuannya untuk merealisasi cita-cita Nabi. Bernilai ibadat. Anian tanit lam dengan tamu kahwin untuk mendapatkan keberkahan seandainya Allah gebi anak yang saleh. Ilai keberkahan katanya orang Syiah. Dan tanit dengan tamu kahwin lam seandainya Allah gebi anaknya nawai gecok pulang dengan tanya jih ke tukang preh tanya orang akhirat dapat memberi syafaat ke katanya. Nyan yang kagak ajarkan cara niat waktu mukawin supaya mangat bernilai akhirat. Ini okay, yang maksud donyanya mazra'ah lil akhirat. Makna donya mazra'ah lil akhirat, apapun yang di donya memiliki potensi untuk dijadikan ladang amal akhirat. Tergantung cara niat. Tak semula tak minta nafkah, minta rezeki, mukawin, puyun tang yang tak pubut mandumna bernilai ibadat. Tablo motor tanuk perental. Tiap saat tablo tanit untuk tak permudah orang sampai payah agak rental kejap ubiran. Tablo tanit walau tujuan untuk bisnes tanuk minta peng tak perental motor tapi tak andai je nak tetangga sakit perlai puplung ubiran malam-malam. Tanya taniatkan tak bersedia tapi pinjam motor tanya untuk puplung ngaknya rumah sakit. Kau bernilai ibadat je. Jadi bak minta motor, blow motor untuk tujuan bisnes, tujuan minta peng bisa bernilai akhirat sini. Tergantung bak nit. Yang barangkasa orang yang dijadikan cita-cita tujuan udip di akhirat, Allah jadikan kekayaan dalam hati. Yang anugerah pertama. Anugerah kedua, wa jama'a lahu syamlahu. Allah kumpulkan baginya akan syamlun. Syamlun yang kelompok atau orang ramai. Tanya punya tujuan akhirat, orang hana melanggih katanya. Mandum orang senang ke katanya. Tapi nya tujuan tanya dunia, orang merasa tersaingi dengan tanya, je ke musuh. Tapi nya tujuan tanya untuk akhirat, orang hanya merasa tanya sebagai saingan ngaknya dalam urusan dunia. Maka memandum orang musaho dengan katanya, senang ke katanya. Ho yang dajak tanya disenangi. Masyarakat diterima katanya. Katanya mudah bergaul dengan bangsa manapun, dengan orang manapun, hana mecih syarat, hana mecih orang kampung. Yang mana wa jama'a lahu syamlahu. Ini anugerah yang kelih gebi oleh Allah ke orang yang cita-cita udip gatnyan akhirat. Wa atat hud dunia wa hiya raghimah. Dunia datang kepada orang tersebut, dunianya diperhinara. Ada dumkila orang juk ke gatnyan tetap dalam pandangan gatnyan biasa-biasa. Yang makna dunia diperhinara. Gampang merumpak dunia. Tanya yang tak pelit dunia mati-matian, han merumpak kecuali kadar yang kali ditetapkan oleh Allah, han lebih sikit. Le orang yang hana kepelit mati-matian, dunia fitah kan.
Mi Abu Kumala jamun pegat tamsilan dunia lagi ibarat abe bak kaca motor belah likut. Makin tiga tagah motor tajak bak jalan mabe, makin mukupung abe likut, makin tubai abe bak kaca likut. Tapi mio tanya tengah tamai motor, tengah dapu pelung motor, terpaling ulikut tiak kalan dumna kala abe bak kaca, yang bisa-bisa tu lampari. Maka gah 373 ulikut baik kalan-kalan. Tiap pajan tadang 3 baru dah kalan kapunoh ke abe bak kaca likut yang kian dunia. Tim yang katanya gaduh dengan abe nyan di tamai motor, nyan hantruk batu tujuan. Baru di tengah rau, karo lampari, karo langkrung. Nyambang gambaran ji. Kemudian kebalikan ji. Ini pegah oleh Nabi, wa man kanatid dunya hamma. Siapa yang adalah dunia tujuan dan cita-cita tinggi baginya, ja'alallahu faqrah, dijadikan li Allah kefakiran baina yadaihi baina ainaihi, di depan dua mata. Artinya ada kala menumpuk tetap hansip. Tanya punya tujuan ke dunia sabi hansip. Mangkana motor pelek bena dua bangkana saboh. Bangkasip kebutuhan kera pelek busip kebutuhan kecucuk. Bangkana kebutuhan kecucuk pelek bena kebutuhan ke keluarga sabotik kada tamah keluarga. Bangkana kebutuhan ke keluarga sabotik pelek bena kebutuhan yang bersip untuk keluarga-keluarga yang lain. Di sabi-sabi hansip. Jadi sabi-sabi tanya fakir. Fakir di ke mata tu. Arti ho yang tajak, part yang tadu, pu mantang yang dah buat, sabi terasakan hansip. Yang punya tujuan dia untuk dunia. Ana yang kedua, wa farraka alaihi syamlah. Allah beri berantakan. Farraka getafri, gepecere-bere oleh Allah kelompok. Ada je tepeh sago je, hampah ngempo je, tersinggung ngempo je, udip tanya berantakan. Yang punya tujuan tu dunia. Kemudian yang kedua, walam ya'tihi minad dunia ila ma qaddaralah. Han merumpuk dunia kecuali ubina kadar yang kau tentukan oleh Allah. Lebih han. Yang punya tujuan dunia. Maka lah udipnya jadikan cita-cita tinggi, visi dan misi kehidupan dia adalah untuk akhirat, baik untuk dunia. Karena tujuan dia diciptakan oleh Allah adalah untuk ubudiah, ibadat ke Allah. Baik perih balasan, tapi ibadat kepada Allah jadikan yang sebagai tujuan udip, balasan urusan Allah yang bi, kan urusan dia yang tentukan balasan Allah. Yang contoh benar, orang Bani Israel masa zaman ibadat 70 tahun. Pada uji oleh Allah getes, ditanya para malaikat bahawa ibadat gaknya hana layak lam untuk dapat syurga. Jawaban dengan tegas, lung ibadat karena jaga tugas. Gecipta lung oleh Allah untuk ibadat. Maka sepatutnya selayaknya kamu mengibadat ke gaknya. Hana urusan dengan surga. Sehingga Allah gebi apresiasi terhadap jawaban gaknya, sehingga kun Allah menyo hambanya hanai berpaling dari lun pun hana lun berpaling daripada hamba tersebut. Yu'ik saksi bak malaikat bahawa Allah akan nabi keampunan kepada hamba tersebut. Berarti kesimpulan dari cerita tersebut menetap diri atau ibadat adalah sebab bagi najah. Tanya perlu mendapatkan faktor penyebab mendapatkan kemenangan di akhirat. Kuncinya adalah israr alal ibadah, bertetap roti ibadat. Yang kunci sukses di akhirat. Bahkan menetap diri atau ibadat kan hanya kunci sukses di akhirat, juga bisa menjadi pendorong untuk terhapus syakawah, cilaka udip. Syakawah lawan daripada saadah. Saadah bahagia udip di akhirat. Syakawah celaka udip di akhirat. Syakawahnya bisa terhapus dengan sebab katanya menetap diri dalam keadaan beribadat. Cuma naurun begah untuk mendapatkan kelepasan di akhirat kan dengan dapat tetap berarti ibadat, tetapi bebutuh akidah. Betul akidah. Memang yo nak kilah ulama juga.
Tapi hana sabah kepastian. Sebab potensi menyotanyo tapi butoi iman tok tapi hana tatim ibadat nya bisa-bisa wate ujung kena mati tersalop iman. Tersalopnya menyo bahasa katanya hilangnya iman. Gaduh. Sebab tak anggap remeh sembahyang bisa je ke penyebab mati su'ul khatimah. Ulamnya sama sekali hana sembahyang. Yang contoh. Tak anggap remeh sembahyang mentang jika penyebab su'ul khatimah pula sama sekali hana sembahyang. Segedi tayang leurang yang penting kan iman menala hati kan selamat syurga akhirat. Dah hana-hana tayang ibadat legetik neraka ujung-ujung kenggerung betul. Tapi soje jamin imannya nang ada. Sebab nyatanya tayang ibadat hana ta israr atau ibadat tak tetapkan diri dalam keadaan ibadat kepada Allah, bisa-bisa dampak yang paling dikhawatirkan adalah hilangnya keimanan. Hana jamin imannya keng lam dadanya sampai mati. Qala Rasulullah bersabdalah Rasulullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Telitilah dan hitunglah diri kamu sebelum bahwa kamu dihitungkan. Artinya karena ibadatnya salah sabah penyebab untuk tanya merumpak kelepasan dan kemenangan, kesuksesan di akhirat, maka you mantang udip dalam dunia berkaim tak introspeksi dro puke sebab-sebab untuk mendapat kesuksesan karena abak tanya atau galamna mantang nak kesempatan dah perbaiki mantang galamna mantang kurang tinggal tak pelengkapi dah sempurnakan mantang tuet tinggal tak pupanyang mantang kurang tinggal tak tamak pak yang hansip inan data mahapi menyogedanya hantam muhasabah, hantam tapegat perhitungan laba rugo dalam kehidupan tanya. Bisa-bisa ketika ajal datang tiba-tiba menjemput tanya hana persiapan. Maka ino kepelek ta muhasabah lagi orang mekat sip. Fitun 3 paling kurang kepegat perhitungan. Padum profit, laba bersih, padum omzet, padum modal adalah agama. Adapun pahala-pahala sampingan yang dia dapatkan yang adalah ribahunnya keuntungan atau profit. Jadi buat sunat yang ribahun labaji. Adapun pokok-pokok agama, keimanan, buat fardu yang modal. Jadi baik sampai tanya karena hantam dah pegat perhitungan ipak bak. Tapi ke mentang letak omzet tanya padahal modal-modal kara habis. Sembahyang sunat jika berada, ibadat sunat tan. Upaji ibadat wajib pilihan asah. Nya ke ipak bak. Dia dah fikir-fikir akhirat tanya kasih. Padahal kan bak karap ipak. Maka ino kepilih muhasabah. Paling kurang 3 minggu 3. Muhasabahnya nak payah acara je. Nak payah benda preh tungku dia pegat pajan, pegat zikir, nak payah tirat adu kerot. Tirat aje kopi, tak ingat-ingat. Dalam 3 minggunya mentang solo ibadat dengan maksiat. Solo watai tebah sia-sia dengan bermanfaat. Kanjit siro tak muhasabah. Tinggal tak punya niat lang hati untuk tak tingkatkan. Tak ingat aju siro di malam 24 jam. Koh ke taih, koh ke qada hajat, koh ke mana, koh ke bajubu. Padum nawate yang tinggal letak koh katanya. Padum abih yang untuk kebaikan, padum yang kosong, padum yang kemaksiat. Yang maksiat na balasan dosa. Menyo kosong hana dosa, hana pahala taputan. Jadi lehai perkara yang tak muhasabah ti uro. Pulu behla ke maksiat, pulu behla ke taat, pulu behla yang kosong tapuana. Yang kan harus dah muhasabah supaya tengok baik minimal walaupun hanala laba tapi minimal nah baik sampai ba yang tujuan muhasabah. Maka ino gu muhasabah tanya yo galam gu muhasabah di akhirat. Wazinu qabla an tuzanu, timbangilah olehmu sebelum bawa kamu ditimbangkan. Artinya cara ta muhasabah pegat penjelasan ini dengan cara tatamah amal saleh yang cara muhasabah.
Jadi makna muhasabah ni kan sekedar introspeksi tok, tapi lu tak introspeksi benar niat untuk menambah amal saleh. Alian tak timang amal tanyo. Mio tegedi hansip tinggal dah pesip, mentang kurung tinggal dah tambah. Kun Sayyidina Ali radhiyallahu an man dhanna annahu bidunil juhdi yasilu ilal jannah bahwa mutamannin. Orang yang menduga. Yang kali baca orang apa belum? Kali ha? Tengok li. Ha? Kali kalau ha? Belum ni tak kira. Sebab tanya buat no kalau lagi buat dayah kan pak rupiah tengku nak tak kode. Hai buat pi malam tengok nak tambung lai nanti belum tiga tak buat. Aku lagi banyak nyoda dia mulang ke. Tak ulang lom nanti. Dipegali Sayyidina Ali radhiyallahu an barang kata disangka annahu bidunil juhdi, wa sungguh dia dengan ketiadaan bersungguh-sungguh sampai ia kepada syurga. Niscaya bisa sampai ia kepada syurga, maka orang tersebut dianggap mumatin. Mumatinnya orang yang terputus, maketung. Artinya tanya menyatadan ada hana serius dalam ibadat merumpak si syurga. Yang tanya hakikat jih maketung yang terputus han merumpak. Tapi ke merumpak bantanjo hana merumpak. Tapi ke kanan nantanyo dalam list dalam daftar orang merumpak syurga bangga pegak pengumuman tengok ke hanaru. Amnya tengok hanaru tidak perbaiki li yang mentai dunia mentang nak kesempatan dah perbaiki. Faman dhanna annahu bi badlil juhdi yasilu, orang yang menduga dengan mencurahkan segala kesungguhan bisa sampai ia bahwa mutamannin, maka orang tersebut dianggap mutamannin, orang yang berangan-angan. Mutamannin urang umon-umon. Tamanni. Jadi nyatanya dengan le sungguhan tak anggap bisa tamang syurganya angan-angan sit. Sebab untuk bi syurganya hak Allah, dalam tentang dengan sungguh-sungguh dan ibadat merumpa. Qalal Hasan, berkatalah Hasan rahmatullah alaih, talabul jannah bila amalin dzambun minadz dzunub. Menginginkan surga dengan tanpa beramal itu satu dosa daripada segala dosa-dosa. Jadi artinya misalnya berharap syurga tapi hendak tim beramal, yang dosa di situ. Bak harap syurga hana beramal yang gekira dosa. Sama lagi tertinggai amal gekira dosa, tak harap syurga tanpa amal gekira dosa sih. Dua buah dosa dah. Pertama dosa hana beramal, kedua dosa mengharap syurga dengan bukan amal. Yang berarti dua buah dosa. Sama lagi dosa urang lipubut dosa yang enggak anggap nyan ken dosa nah. Yang kena berdosa sih. Malam yang intikut nyan ken dosa halu je kafir malah kan. Jadi menyata harap syurga akan melalui amal yang enggak anggap satu dosa. Berkata Hasan, ilmul hakikah tarku mulahadzah sawabil amal la tarkul amal. Pengetahuan yang hakiki adalah meninggalkan memperhati balasan amal, bukan meninggalkan amal. Artinya tanya sebagai orang ibadat, baik tak tinggal ibadat, tapi yang tak tinggal adalah baik mekerling ke balasan ibadat. Nyo yang atanya payah tak perbaiki baca-bacut. Orangnya getanya wate tak geajak le orang untuk beramal, mantang sering tak pertanyakan pu faedah. Nyo kan? Tajuk wirid mentang ni bacanya oleh sembahyang, ni bacanya tele subuh, ni bacanya tele maghrib. Mentang dah tanya apa faedah ni? Hana jelas faedah kita baca. Berarti kan ni mentang mekerling ke balasan ke. Yang god tak pubut ibadat, tak pubut ibadat tok baik mekerling ke balasan. Jadi yang maksud tarku mulahadzati sawabil amal, baik tinggal amal. Amal tetap tak pubut tapi baik memperhatikan kepada balasan amal. Dipegang Rasulullah al-kaisu mandana nafsah, orang cerdas itu orang yang mampu mengendali nafsunya dan beramal lima ba'dal maut
untuk persiapan sesudah kematian. Wal ahmaq, orang yang bodoh, orang yang memperturut hawa nafsunya dan bercita-cita di atas Allah akan angan-angan, berharap angan-angan. Artinya yang rukun orang cerdas, orang na persiapan juga dalam mati. Dalam hidup dunia mampu mengontrol hawa nafsu. Sehingga ketika agaknya mati, agaknya tinggal menerima balasan saganya. Punya orang cerdas, orang yang dungu atau orang bodoh, nya dalam hidup dunia keputurut hawa nafsu dan berharap Allah memberi sesuatu yang atanya jauh daripada harapan. Rukun angan-angan. Karena semata-mata berangan-angan tanpa beramal, nya berarti mengangan-angan sesuatu yang mustahil. Maka hamada angan tak angan-angan tok tanpa dilakukan. Cita-cita tok tapi hana tak implementasikan. Hana tak realisasi cita-citanya. Lagi tanya ke mandum na cita-citanya. Kaitan mau mula Rajab hana tebli kalau Ramadan nyo kalinya tak upah ibadat. Ada hajud tarawih mesti malam baik tinggal. Yang cita-cita tak kan. Minta mau malam kedua kam lagi buat. Malam kedua kam lagi tinggal. Jadi punya cita-cita tok, harapan-harapan tok tapi hana pernah tak realisasi harapannya, yang enggak anggap cita-cita yang kosong. Sama lagi orang sedih watihan merumpak beramal saleh. Tapi hang tim tadaruk, hang tim kejar. Sedih sangat umat sedih tak hampa jamaah Melayu. Tapi yang sekedar sedih tok, yang kesedihan yang jemu kan. Kesedihan yang hana bermakna. Sedih tak hang merumpak puasa sunat. Sedih tak hang merumpak ikut majlis zikir. Sedih tak hang merumpak ikut majlis ilmu. Belum ke kan dalam sedih tak hampa jam lah. Belum ke dengan dalam sedih tak. Tapi sedih-sedih sangat. Tapi hana niat untuk memperbaiki dan mengejar ketertinggalan. Yang adalah sedih yang kazib kan. Hazanul kazib. Mana hazanul kazib? Kesedihan yang bohong, dusta. Kan hazanul sadek. Kan kesedihan yang jujur. Taharatun niat. Salah satu hal yang penting dalam agama iaitu menyucikan niat. Karena Allah perhatikan ke dalam hati tanya. Getat ibadat secara fisik tapi niat hana betul, nya hana berarti sih. Karena sumber ubena amal adalah dari hati. Menyelam hati kaget, nyo akan get yang lahir. Al-amal kalwi'a, keperkara Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Al-amal kalwi'a, amalnya ibarat cawan, ibarat peluk. Apabila di bawah jih bersih, idza safa asfaluh safa a'lah. Menyediup bersih yang dihuatuh pih bersih. Silanglah-nya ni pasal i gelih. Karena iup gelih, watai punuh sampai watai gelih. Aci ni pasal i kupi yang mantang membubuk, kupi terberuk. Karena bana plafon iup mukeda sampai teruk watai mukeda. Menan ke gambaran tamsilan amal. Amalnya kalwi'a lagi peluk. Menyediup gelih sampai teruk watai gelih. Yang iupnya hati atau yang tersom. Menyok hati gelih yang nampak luar gelih. Punya hati bro, yang nampak luar bro. Oh dah pegah tasom, dum naik tasom. Sabo saat akan terkuak sih. Atau yang tasom-somnya biasa hana trip akan terkuak, akan dih yang sebenarnya. Maka ini keperluan proses penyucian hati. Ayyuhal walad, kata Imam Ghazali, hai anak lun, kam min layalin ahyaitaha. Berapa banyak daripada malam yang engkau hidupkan akannya malam dengan mengulang-ulang ilmu. Wa mutala'atil kutub, dan mutala'ah kitab. Wa haramta, dan engkau tahan di atas diri engkau akan tidur. La a'lam, aku tidak tahu apa yang menjadi motivasi padanya. Tabut sampai truk 12 tahun 15 tahun hidayah. Tip malam tam mulang, tip malam tam mutala'ah kitab. Nada pulang gop belum. Semua beut poi tengah sa pulang anak mit lam sampai po 2. Alian mulang draw lam. Alian untuk sebuah semua buat lam naglah resmi, naglah hana resmi kan. Talaah kitab yang pu mandum yang menjadi motivasi tanya tamulang dan tapelajari ilmu. Maka nal ba'is, apa yang menjadi ba'is motivasi padanya? Ingkana niyatuka, jika ada niat kamu
untuk mata benda dunia dan menarik harta benda dunia, untuk mengumpulkan harta benda dunia dan mencari pangkat dalam dunia, dan untuk berbangga-bangga di atas orang yang selevel dan orang yang sepadan, maka celaka bagi kamu, kemudian celaka bagi kamu. Tujuan danyo minta elemen untuk pu untuk menghitung le urang, pu mangat lebih danyo ngen teh nayak beut danyo na tayak beut. Pu tujuan danyo minta elemen. Pu dah minta elemennya untuk tujuan mencari mata benda dunia, mangat merumpak pamor, mangat merumpak ketenaran, mangat popular danyo. Yang nyan mendum celaka dan celaka. Karena mulai abad ke-10 Islam, abad ke-10 Islam, orang yang beutnya mulai bergeser niat. Penyebab pertama bergeser niat ketika kerajaan dalam Islam menganut sistem hierarki. Kerajaan dalam Islam menganut sistem hierarki, mewarisi kerajaan kepada anak, meskipun si anak belum memiliki usia yang mapan. Zaman raja zaman Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar lehanali rasulnya raja, malim dan memiliki ilmu yang luar biasa. Lehanali beliau Khalifah Umar bin Khattab, lian Utsman bin Affan, lian Ali bin Abi Talib, alian sahabat-sahabat yang lain, sampai teruk bah Umar bin Abdul Aziz, sampai teruk bah Harun Ar-Rasyid. Ketika tahtanya diwariskan kepada anak-anak raja yang mantang usia muda, Watalih meninggal Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid na anak 40 ro. Yang dalam sejarah menyalang kitab nyantok yang na lahir dalam 3 kandung 40 ro. Perumahan Harun Ar-Rasyid ke kandung anak. Ubaina anak ke kandung UBB anak tulunya. 3 iklik, 3 raya, 3 iklik, 3 raya, sampai UB ukuran bayi normal. Baru raya bertahap. Mampu 40 raudip. Yana bila Allah kan setiap sabah hendak. Setiap 3 mengkahwin, 3 melahir, 3 mengandung rina, mampu 40 bah anak. Minta nijak orang kau biar sewa motor simpati star. Hasil dengan motor LR tu hansip. Maraya ibu peluh tamat tanya dengan perumah 2. Maka 42 mendum. 42 rombongan 3 aja. Jadi Harun Ar-Rasyid gebi kekuasaan li Allah nak anak 40 ro lam sabah kandungan sehingga hamil. Bayang lagi hamil anak tanya nya 40 ro ka payah ikan masjidnya perut. Kan benan bebe asabek bebe telunjuk anak dalam kandungan 40 ro. Le lahir 3 iklik 3 raya sampai ukuran ubi bayi normal. Ubi bayi normal kira-kira 50 atau 48 cm panjang kemudian bayi normal. Baru raya lagi normal ro. Yang maksud nak pegah le hanali Harun Ar-Rasyid anaknya berkuasa na yang usia 18 tahun, na yang usia 20 tahun, na yang usia 15 tahun. Iji ka berkuasa. Ketika sistem kerajaannya menganut sistem hierarki, beralih kekuasaan kepada keturunan raja, meskipun usia gelem matang, rajanya dimanfaatkan ulama sebagai penasihat kerajaan. Ilikutnya hanya dimanfaatkan ulama karena raja malim. Harun Rasyid rog malim, Sayyidina Ali rog malim, Abu Bakar rog malim. Maka le terjadi ulama-ulama yang saleh dan waliullah dan para mukarrabin le bak generasi pertama, kedua dan ketiga Islam. Le generasinya yang ulama. Karena ulamanya ketika hanya dimanfaatkan li raja, gaknya tafarruk untuk ibadat ke Allah, fokus ibadat ke Allah. Duduk kerajaan menganut sistem hierarki, raja yang berkuasa karena nak punya darah biru keturunan raja sebelumnya, dia berhak memegang tampuk kerajaan walau tidak memiliki ilmu, maka pakai tu ulama ke penasihat raja. Melayu watanya ngeberah lima wadali dalam kitab Ihya, bergeser niat urang yak juk anak bak beut.
Orang yang tahu ya buat anak, gepegak ke contoh atau ke motivasi, kekalan ulama pulan, tinggal bak istana, gepakai li raja karena anak ilmu. Ikah angkat buat, tengok hotel raya je ke, hama lagi abu pulan, hama lagi pulan, di motivasi niat ya buat kelih untuk akhirat, kau untuk dunia, yang kau bergeser niat ya buat. Yang cerita muadari langit tak ihya, yang cerita hiblah bawa abad yang kau likut. Maksudnya hiblah bawa abad yang kau likut. Orang kala bergeser niat ya buat, mina hana pu datang yang lain kan. Maka ino kepingat menyo tujuan tanya mencari ilmu babetat dan megadang semalam bengah. Menyo niat untuk kepentingan dunia dan untuk cari pangkat, untuk berbangga-bangga kepada orang yang selevel dengan katanya. Wailul laka summa wailul laka. Celaka bagi kamu, celaka bagi kamu. Dan jika adalah niat kamu, kasat kamu padanya mengulang-ulang ilmu untuk menghidupkan syariat Nabi dan membersihkan akhlak kamu dan memecahkan nafsu yang banyak memerintah dengan kejahatan, fatuba laka summa tuba laka, maka sungguh beruntung bagi kamu, kemudian beruntung bagi kamu. Arti niat yang get tanya minta ilmu pertama untuk pudip syariat Nabi, karena syariat Nabi nya melalui ilmu. Taturi syariat melalui ilmu. Syariat adalah warisan Nabi, ilmu juga warisan Nabi. Tujuan minta ilmu untuk pudip syariat. Yang kedua untuk bersih pegat akhlak rod. Yang ketiga untuk tataoh cara mengontrol nafsu tanya yang banyak memerintah mengajak kepada perbuatan jelek atau perbuatan buruk. Yang menyaniat fatuba. Tubahan alangkah beruntung dan berbahagia kamu, alangkah beruntung dan berbahagia. Dan sungguh benar apa yang dikatakan oleh seseorang, sebuah syair yang berbunyi sahrul uyun li ghairi wajhika dha'iun wa buka'uhun li ghairi faqdika batilun. Bergadang mata di waktu malam untuk selain mencari ridhamu itu sia-sia. Menangis mata untuk selain kehilangan kamu itu batil. Artinya nyatanya tamu jaga, tamu gadang si malam bengah kan untuk minta ridha Allah, malah untuk mencari murka Allah. Tamu gadang si malam bengah, tamu judi, tamu gadang si malam bengah, tamu taruh-taruh. Nyan kan hana minta ridha Allah, malah mencari murka Allah. Dum hana merumpak ridha Allah bak bergadang mentang da'i, sia-sia. Ulamnya sebaliknya merumpak murka Allah. Wa buka'uhun, tangisan mata kan karena hilang jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taklid karena perkara dunia, taklid kan karena tanya hana dengan Allah, taklid kan karena hana gebi galak li Allah ke ibadat, tapi taklid karena hal-hal lain yang hana sangkut paut dengan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang enggak anggap batil. Makna batil hana sah dan hana bermanfaat kliknya. Klik yang bermanfaat, klik karena katanya merasa diri hana termasuk lang hamba-hamba yang diberi oleh Allah, senang mendekatkan diri kepada Allah. Taklid gara-garanya, taklid gara-gara dosa, karena ia kepada murka Allah, yang kliknya bermanfaat. Tapi punya taklid kan karenanya yang hana bermanfaat, sia-sia. Ayuhal walad isma syi'ta, hai anakku, hiduplah kamu sesuka hatimu. Innaka maitun, sesungguhnya kamu pasti akan mati. Artinya oleh Imam Ghazali dijelaskan ini nyo amar li tahdid kan. Amar li tahdidnya perintah untuk gedut. Sama lagi tanya waktu haik ta peingat le anak takun ba anak kapubu jumpa ngalan tu karasa kero kan. Amar li tahdid. Mana amar li tahdid kan perintah ubebut tapi perintah untuk gedut. Ubuk jumpa ngalak tu karasa kero be kapegah sapu balu. Jadi inna isma syi'ta innaka maitun, ubud pu yang galak, muudip kiban yang galak, tapi bertasadari sabar saat tanya akan mati. Mereka dah sadari sabar saat akan mati, berarti lam udipnya baik lupa daratan, benar persiapan yang akan terhadapi kematian.
Yang maksud hiduplah kamu sesuka hatimu, innaka maitun wa ahbib ma syi'ta, dan cintai olehmu apa yang kamu suka. Galak ke rinang, galak ke anak, galak ke harta, galak kedudukan, galak kepada pangkat, silakan. Tapi berdepu fa innaka mufarik, sesungguhnya kamu akan meninggalkan itu semua. Na anak paling intat danyo kuburan, na harta paling manfaat untuk di dunia. Harta tamita mati-matian tapi hana tabawa mati. Harta tamita mati-matian tapi hartanya jid ke penyebab anak murka kepada Allah ngan harta. Jadi baik gaduh bak tamita harta tapi hartanya akan tertinggalkan memendung. Tanya laudip dunia kadang-kadang kriit bak tak infakkan harta bak jalan Allah. Tapi berdepu harta yang tinggalnya akan dimanfaatkan oleh orang lain. Salah jalan dimanfaatkan hana delay pahala tapu katanya. Urinang letak ke kubah harta. Nyawa meninggal urinang ngelako, dia ke modal bagi lakon untuk kejelame minta perumah kedua, perumah baru. Ya kan? Tanya lang kubu deh. Tanya urinang, ni bukan urinang ni, dia bukan ragam. Urinang letak harta saja. Namuh mulai puluh manyam, hansip mulai puluh tambah puluh, hansip puluh tambah 50. Nyawa meninggal ron ngelako, yang ke ngan muhnyan. Gecok li lako sebagai penerima waris pusaka, gak minta dah barulah. Lain. Mampu mati-matian tak ada minta, hana dabah saja ante. Mandum tinggal ke hidupnya. Kadang sayang ngelako, mengat mudah muka lain apu. Tapi kibancit nyatanya betul-betul cinta ke muhnya biji tak cok pulang orang akhirat. Pergi kepada ahli Allah kan dalam bentuk muhli. Gimana cara cok muh yang dah cintainya infak bak jalan Allah. Cok pulang orang akhirat nak tinggal idenya. Tapi orang yang kubah muh hanagi infak bak jalan Allah, kubah harta hanagi infak bak jalan Allah, nyan sama dengan hana ubebut cinta ke harta. Ya kah? Hana bebut cinta ke harta nya. Nya cinta ubebut ke muhnya baju cok pulang orang akhirat. Cara aja gimana? Infak ile bak jalan Allah. Nah, patih sih kerana tanya ibarat nagebi nafsu galak menghimpun memperbanyak harta. Dan berbuatlah kamu apa yang kamu suka fa innaka majziyun bih, karena kamu akan dibalaskan dengannya perkara. Artinya laudip dunianya pubut ajupu yang galak mandum merempek balasan. Menyo balasan kitanya menyo yang dah pubutnya akhirat merempek balasan surga. Menyo yang dah pubutnya dunia kaki merempek balasan neraka. Yang dah pubutnya dosa merempek balasan neraka, yang dah pubutnya taat merempek balasan syurga. Jadi pumantang yang dah pubut mandum akan gebalah li Allah. Karena hana bergeser sabuh tapak kaki di akhirat nanti kecuali akan dipertanyakan tentang umur, tentang ilmu, tentang amal, tentang nafah, tentang nyawang, mandum akan dipertanyakan li Allah. Yang bertanya orang beriman pasti tayakini atanya. Menyo tayakini berarti lamudip tanya baik le tak apa habis kesempatan untuk hal-hal yang hana bermanfaat kepada akhirat. Kan. Apa dia nak piyo? Ajib piyo. Di mana? Apa tu? Apa tu je mana? Apa tu dah. Kemudian kita yang dalam di Imam Ghazali, ayuhal walad, hai anakku, apa sesuatu yang telah hasil bagi kamu daripada mengupayakan ilmu kalam, ilmu khilaf, ilmu tentang perdebatan, ilmu kedokteran, ilmu dawawinnya ilmu tentang pembukuan syair, dan ilmu-ilmu syair, ilmu perbintangan, ilmu arud, ilmu nahu dan ilmu tasrif, selain menyia-nyiakan umur bijalali dzil jalal, demi kemegahan Allah yang memiliki keagungan. Jadi Imam tadi kamu sumpah hati nama Allah, tanya murno ilme kan ubay perle murno ilme terlalu luah-luah tat, punya ilme yang hana manfaat ke akhirat,
yang habis-habis umur. Maka nahaba ulama pada tempat lain ilmunya letat. Tapi batanya giyumita karena umur pana. Ilmu luah umur pana. Ni karena ilmu luah umur pana giyumita ilmu yang tak butuh segera ditanya. Baik pabih wate ba'ata yang hana butuh segera. Kayak murno ilmu cara ta'i angkasa. Pajan da'i gede kalau mejan. Yang pabih wate ke. Jadi kan hanjik murno ilmu silakan jak sikula berpanjang-panjang, murno teknik, murno IPA, murno biologi hanapu, tapi baik tua ilmu yang bisa menyelamatkan daya untuk akhirat. Baik sampai bak tapupah nilai berlewat datamang IPA sehingga masa-masa ban menjelang balik habis wate bak murno matematik bahasa Inggeris. Habis wate bak hafal rumus fisika, cara sembahyang, cara taharah hana betul. Yang sia-sia umur kan. Habis umur. Dan kau udip hana pasti dan yang sempat tahu udip sampai usia 60 tahun, 80 tahun. Kadang-kadang tengah tak belajar ilmu yang hana bermanfaatnya kagbi mati oleh Allah. Nahu saraf. Perlu nahu saraf untuk sekedar sah tatu'uh cara baca ibarat-ibarat kitab. Ana perlu tak belajar nahu harus berkhatam kitab yang tok 20 jilid. Belajar nahu yang berkhatam 20 jilid kitab nahu. Yang ganggap sia-sia umur lima tadi. Karena ilmu alat yang kan sarana, kan tujuan. Ilmu alat dan mentang alat. Ilmu alat ilmu yang wasilah, sarana, kan tujuan. Jadi ilmunya untuk sarana hanya sekedar untuk adanya sarana. Kaji nahu kata depu na pendapat sekedar alfiyah lah atau syarah alfiyah Ibnu Aqil. Kaji. Kenapa lah tak buat nahu? Tak minta kita kitab nahu yang 60 jilid gitu. Hana pelai, kurang bermanfaat ganggap. Nanti ilmu saraf, nanti ilmu arut, ilmu nujum, ilmu tentang syair-syair. Yang memandum ilmunya hanggebi pabehumu karena letak hal yang mantang getanya pelai tamurno dibalik daripada ilmu-ilmu tersebut. Bahasungulun kata Imam Ghazali lungkala dalam kitab Injil, bahasung Nabi Isa alaihissalam berkata, min sa'atin ayyudha al-maitu alal janazah ila ayyudha syafiral qabri yas'alullah ta'ala bi'azamatihi minhu arba'ina su'alan. Dari semenjak bahawa diletakkan mayit di atas keranda hingga bahawa diletakkan mayit di pinggir kubur, Allah telah mempertanyakan dengan keagungannya Allah daripada mayit tersebut 40 soal. Dari rumah sampai kubur golong ke pasal lam uruk 40 buah pertanyaan kagak temannya. Kira-kira kasih jawaban. Tak ikut ujian akhir mentang susah bak tak jawab pertanyaan-pertanyaan. Yang badai pertanyaan ini dunia mentang nak kemungkinan jeta olah-olah mentang nak pilihan, walaupun bak tak pilih-pilihnya, walaupun hana mufum ada pilih-pilih lang kawan nang kembutoi keron. Tapi hanya pertanyaan yang dipertanyakan oleh Allah hana pilihan jawaban. Jadi menyodari geletakkan mayat atas keranda sampai bak kubu 40 buah pertanyaan, kiban ke watai lang kubu, kiban ke watai tingah watai bangkit, kiban ke watai di mahsyar. Awal ma yaqulullah, perkara pertama yang dipegah oleh Allah, abadi wahai hambaku taharta mandar khalqi sinina, engkau telah menyucikan, membersihkan pandangan makhluk sampai beberapa tahun. Wa ma taharta mandari saatan, tidak pernah engkau membersihkan pandanganku satu saat saja. Tanya laudip dunia mupuluh tahun bak tamita gad bak manusia. Gad dengan Allah musabah saat nak fikir. Dia kena fikir sabah saat tadu nyolong dalam pandangan Allah nagat. Dalam pandangan Allah rida Allah kelung. Tanya lu dah habis watai laudip dunia bak mita rida bak manusia. Padahal ridha nas ghayatun la tudra. Ridha manusia nya puncak yang tidak akan ada habisnya. Sebab mita-mita manusia bersenang ke tanya
pasti orang berbeza-beza. Dalam dentai senang menurut si A, senang versi si B. Dalam dentai senang versi orang kampungnya, senang versi orang kampung lain. Kisah Luqmanul Hakim. Kisah Luqmanul Hakim dengan seekor keledai dan seorang putra. Ketika Luqmanul Hakim gecok anak gepeduk atau keledai, draw gejak ngendapak ikut leureng bangai tat ayahnya. Nyan yang blow keledai kat nyan. Yang pakai anak gepeduk atau keledai, kat nyan gejak ngendapak anak nyan pi anak ulak-ulak. Iya kata Tuhai jangan dapat ji mendai ada keledai. Watai ge draw kata keledai ge jak anak dapat ikun cele urang. Kiba urang sian. Ana sayang gana. Lu ge blo Honda ge blo keledai, anak yang dapat kan ge Honda. Watai ge mandua ikun cele urang. Dua-dua ge keledai BO, keledai kalau lebih dari kuda. Keledai BO macam mati dua-dua gitu. Watai mandua hana ge gehu draw ge Luqmanul Hakim ge jak ngendapak anak ge jak ngendapak keledai gehu ikun nyele urang tak bangai kupu cik belah keledai mengthira tang jadi mandum pu yang gak nyan pubut hana pas manusia. Maka ji minta bepah urang bepah manusia katanya yang sesuatu yang hanta perdapat begah Imam Syafi'i ridhan nas ghayatul la tudra puncak yang hana bisa tercapai. Maka dalam udipnya kencit tak pubut-but yang berbengeh hurung kemenan. Artinya baik berambisi tat bak tak cari pandangan manusia sehingga melupakan kepada pandangan Allah. Sehingga Allah kan ditanya ngotelih mati tanya, hai hambalun dalam udip dunia gaduh kapumita, gaduh kacari dan kamita begat pandangan makhluk kekah meton-ton mepuluh-puluh ton. Tapi hantam pernah kamita begat pandangan lun kekah. Wa kullu yaumin anzur fi qalbika. Padahal lun setiap hari kata Allah lun perhatikan dalam hati kata Allah gekalan dalam hati tanya tip uro. Fayaqul maka gekeun li Allah ya abdi hai hambalun ma tasna bi ghairi. Apa yang engkau kerjakan demi selain lun. Wa anta mahfub bi khairi engkau diliputi dengan kebaikan daripada lun. Ima anta asam la tasma. Adakah engkau tuli tidak pernah mendengar? Tanya tak pegat draw bak gop. Yang bi fasilitas katanya Allah. Tapi tak pegat draw bak gop. Pu mantang yang nak bak tanya draw tu nikmat-nikmat yang nak sajan terdumpu atau Allah beri. Tapi tak berbuat ke orang lain kan ke Allah. Duk batang ibadat demi orang lain. Tak minta pencitraan bak orang lain kan karena Allah. Nikmat dari Allah. Pemantang dari Allah. Ayuhal walad, hai anak lun kini mengadali al ilmu bila amal junun. Ilmu miyahana ta amal yang pungo. Pakai ngeken pungo karena ilmu na dua macam. Na ilmu i'tikadi, ilmu tauhid. Na ilmu amali, ilmu fikih ataupun tasawuf. Ilmu yang untuk amal yang kan tujuan utama ilmu, tapi tujuan utama amal. Ilmu adalah wasilah, sarana untuk kitanya beramal. Ilmu asas, pondasi. Amal adalah bangunan yang na di atas pondasi. Mamanya rumah na pondasi tok hana bangunan ke hana ke rumah. Ilmu hana ta amal hana ke ilmu. Maka urang na ilmu hana gamal pungo ganggap. Lagi orang pegang rumah pegang pondasi tok hana ke binti. Sama lagi contohlah ilmu dalam karena jikalau tidak ada amal maka tidak ada faedah. Maka miyahana faedah menanggung beban ilmu dan menempuh kesukaran-kesukaran untuk mendapatkan ilmu tapi hana tak amal nyo atanyo han terjadi kecuali ba urang yang hana akai. Karena mia urang na akai han giak pu behero, giak pu buat rintangan-rintangan yang hana bermanfaat. Nya tayak beut boh kampung jiuh ngorang si abih peng urang si lehek ta beut truk 7 ton 10 ton hana tatim amai ilmu. Yang bangai wali Mughazali. Alam dia kan tak duduk di kampung ku tak pergi orang si. Alam dia tak bantu orang si minta peng tak mahala ku tak korbankan jerih payah agaknya.
Nya lihat tak tanggung ubina kesukaran dalam mencari ilmu, lena ilmu hana tak beramal. Yang anggap junun, al ilmu bila amal junun wa. Al junun funun pungo le macam. Jadi ilmena tapi hana tak amal yang pungo juga. Nama tu pungo hana kai, hana cerdas. Urang hana kai kan pungo. Wal amal bila ilmen la yakun. Amai mi hana ilme tidak ada wujud. Amai yakin amai pi hana ilmenya memang kalau wanti-wanti li Rasul dalam sebuah hadis kepegah selagi akan datang bak sabuh zaman tengah orang-orang yang berilmu dari kalian adalah orang-orang fasik. Artinya urang na ilmu, urang malim tapi hana getim amai ilmi. Urang yang yakin ibadat, urang jahil. Yang yakin ibadat hana ilmu, yang na ilmu hana getim ibadat. Arti yang na ilmu hana gepergunakan ilmu, yang yakin ibadat hang getim minta ilmu, ibadat dalam keadaan jahil. Sehingga le ibadatnya hana sah. Maka amai punya hana ilmu la yakun, tidak ada, hana wujud je. Ulam punya sampai terus tingkah hana sah. Ada le tak beramal kan sama dengan hana asyid. Ketahui olehmu bahawa sungguh setiap ilmu yang tidak menjauhkan kamu hari ini daripada bermaksiat dan tidak mendorong kamu di atas melakukan taat kepada Allah, tidak menjauhkan kamu besok dari neraka Jahannam. Tah ilmu yang PGO tanya dari neraka Jahannam ura akhirat. Ilmu yang watai dunia PGO tanya daripada maksiat. Punya ilmu watai dunia PGO tanya daripada maksiat, pengaruh tanya untuk taat, nya ura akhirat PGO tanya dari neraka Jahannam. Dan apabila tidak kamu beramal dengan amal kamu dan tidak engkau perbuat, engkau perbaiki akan hari-hari yang lalu, engkau akan berkata esok hari kiamat, ya Allah kembalikan kami ke dunia biar kami beramal-amal saleh selain amal-amal yang telah kami tinggalkan. Artinya ghairal ladzi kunna na'mal, selain amal yang yang telah kami perbuat. Artinya telah keba Allah, ya Allah ni puolong dunia lu ni pubut amalan yang hana sempat lu pubut. Nyan menyo watai dunia tanya hana ada bersiap diri dengan amalan, hana ada perbaiki ubina uro-uro yang lalu, masa lalu tanya yang hana gat, hana ada perbaiki selagi mentang gebi kesempatan udip. Nya uro akhirat payah taklik dan mau bae dalake ya Allah farji'na na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah ni puolong dalam dunia lu nak pubut amal ibadat yang hana sempat lu pubut. Nyan wate talake ba Allah lagi nyan puga ke malaikat. Ya ahmak, hai urang bangai, anta min hunaka jita. Kah dari deh truk pukul kewa baksa sana. Kah truk di dunia kajak keno kawa akhirat. Ayo kan berjalan menuju ke akhirat. Wate ka truk gede, talakewa likut. Pada lekewa likut, gekun malaikat hai dari deh truk pula kewa law likut. Kira truk kan dari deh hom. Zurun truk tak kengon gitu, merah sama langa wajar. Ya truk sama langa pula kewa sama langa lem. Jadi gehoi ditanya dengan panggilan urang bangai li malaikat. Hai urang bangai, anta min hunaka jita dari deh truk ke. Pakan orang yang mentang ideh nak bersiap, pakan deka kawa kena, kayu puoro ke kedeh lam na. Innaka anta min hunaka jita. Yang kira-kira nasihat daripada Imam Ghazali ke katanya, mudah-mudahan simpulan pertama dalam hidupnya untuk mendapatkan kesuksesan akhirat harus menetap diri dalam ibadat kepada Allah. Han mumada tak andalkan keimanan tok tanpa tak beribadat kepada Allah. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir saya, ilmu harus tak amalkan. Hamada dengan na ilmu tok tapi hana tak amal, anggap nyan pungo li muadzali. Ilmu tanpa amal adalah pungo. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya kalau dalam sesi tanya jawab perlu ingat lebacut. Nyo tanya berada di bulan haram. Maka nak telat perlu pegah juga lo telat. Ana merumpuk mandum, merumpuk ladum. Urangnya ka malam sikurumlah Rajab. Bulan Rajab bulan haram. Naput boh bulan haram lam pitun, leboh menjandring-jandring Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Taboh terpisah Rajab. Bulan Rajabnya Syahrullah, bulan Allah. Dalam taboh riwayat bulan di mana Allah
letak gebi kelepasan hamba dari api neraka pada bulan Rajab. Malah nak ulama awai urung saleh awai gelake ba Allah bermati bulan Rajab agar termasuk dalam golongan orang yang Allah merdekakan daripada api neraka. Dalam kitab Tabaqah Syafi'iyah karangan Imam Subuki ditulis di nasabah kisah sirah ulama yang bernama Al-Hafidh Al-Barkani. Beliau berkunjungi le salah sirah murid yang mihana salah nan Muhammad bin Ali Aswari. Bercerita le murid bahawa ketika agaknya dia kunjung gure Al-Hafidh Al-Barkani bak malam 27 Jumadil Akhir, kira-kira leh ataupun malam tu kalau tamang bulan Rajab. Gepegah bak murid lo lelaki bak Allah, ya Allah ne tunda long bek mati dalam bulan Jumadil Akhir, pi mati dalam bulan Rajab. Allah ne kabulkan doa beliau sehingga tamang malam Sarajab agaknya meninggal. Bahkan ulama awai urung saleh awai cita-cita mati dalam bulan Rajab, karena bulan Rajab letak Allah gemerdekakan orang daripada api neraka, berharap bahawa agaknya termasuk dalam kelompok orang yang gemerdekakan di api neraka. Maka bulan Rajabnya bukan syahrullah, bulan Allah. Artinya bulan gemuliakan karena Allah letak kebebasannya daripada api neraka. Maka ulama getulis istighfar Rajab. Nak istighfar dalam bulan Rajab, dalam majmuk syarih pina tulisnya istighfar Rajab. Bulan lain hana istighfar khusus bulan lain. Hana istighfar Rabiul Awal, hana istighfar Safar, hana istighfar Muharram, istighfar Dzulhijjah, hana. Tina istighfar Rajab. Maka di kesempatannya di 10 rotik bulan Rajab, manfaatkan baca istighfar. Yang enggak le subuh dengan le maghrib atau kahana le maghrib le insya mentang tiuro na 3 kajut baca istighfar Rajab. Selainnya guru baca alam na istighfar 70 ge. Baca Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Ana panjang. Allahumma arhamni, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ni ampun lun, nabi rahmat ke lun dan nabi terima taubat ke lun. Baca 70 ge le subuh, 70 ge le maghrib. Ana trip ana 30 minit pi. Allahumma rabbi ufirli jid, Allahumma ufirli ta'jid, rabbi ufirli pijid. Nah lain macam cara baca. Nah yang gabung Allahumma dengan Rabbi. Apa alasan orang yang you gabung? Waktu telake ba Allah lebih baik tersebut nama Allah le Allahumma, ya Allah. Baru telake. Nah si yang baca Rabbi ufirli ju hai polun pampun lun. Nah si yang baca Allahumma ufirli. Nah yang enggak gabung dua Allahumma Rabbi ufirli warhamni watub alayya. Nyana kan hadis haba Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih dari kalangan salafus saleh. Nyakan tabi'in kan. Pernah baca dalam kitab yang dipetrun oleh Allah ke nabi-nabi awal bahawa yang baca Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 ga bengah 70 ga seput han disentuh oleh api neraka. Adanya dalam kesempatan momen bulan Rajabnya berbanyak istighfar. Kemudian oleh ulama gebuhnan bulan Rajabnya bulan menanam benih. Bahkan gekeun bulan menanam benih karena kebaikan tak tanam tak awali mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan siram tanaman, bulan Ramadan akan tak panen hasil. Tapi menyor ditanya baru tak awali kebaikan waktu itamang Ramadan nya pajan tak panen baru tak pula. Biasa menyor waktu tak pula tanaman yang bantah pula potensi mati lebih rayu. Bantu umur becut ataupun 3 tak ujian naik pirang-pirang mati. Makanya menyor kebaikan tak awali bulan Ramadan nya kebiasaan itamang di 10 kedua kamlai be. Tamang 10 keleh hanalai ka kosong masjid. Karena baru ke awali kebaikan dalam bulan Ramadan. Maka Rajab gekeun syahrud dar'i bulan pula tanaman. Tak pula tanaman baik wate ka perle panen, jauh sebelum wate dah panen dah pula. Maka urang awai dari bulan Rajab ke awali kebaikan, bulan Sya'ban ke pertahankan, bulan Ramadan kaideng. Saja perlu jaro ka panen. Biasanya bulan Ramadan baru tak awali ibarat tanaman baru dah pula
Mungkin dalam bulan-bulan pun dah pula kan rentan mati je. Gampang mati. Su'um dah pergi mati, hujung dah pergi mati. Galam kuat tanaman ni. Maka baik tak mulai kebaikan atau kaitan dengan Ramadan, tak awali jauh sebelum tamang Ramadan. Nyo kesempatan dalam bulan Rajab. Nama jutut bulan Rajabnya bulan haram. Yang namanya bulan haram kan hanya kebaikan tok geganda pahala, dosa juga geganda siksa atau azab. Kalau nak khilafiyah ulama le, pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama, tapubut maksiat lang bulan haram geganda azab di Allah. Jadi kan pahala tok geganda. Azab hukuman juga geganda. Maka dalam bulan Rajabnya menyatanya haik tak perlu amal kebaikan, minimal kurangi kejahatan. Bertampi amal kebaikan haik dah bubut, kejahatan yang nak tingkatkan. Tekedi menyajit takun, pihan je takun. Menyajit takun, nenek maksiat ne pre habis bulan Rajab. Benar. Jadi dalam bulan Rajab baik ne maksiat. Pihan je si takun lagi. Ti dalam bulan haramnya tak usahakan tak hindari buat-buat yang mendatangkan murka Allah. Karena bukan hanya pahala yang dilipat ganda, hukuman dan siksaan juga dilipat ganda. Mudah-mudahan bermanfaat. Ana nak tabotul long tak tengah-tengah begahnya. Kalau pernah lembi dah istighfar yang lega lu sembahyang subuh yang faedah ji untuk memahami ilmu, untuk mendapatkan kekayaan dan mudah rezeki. Kalau lembi yang istighfar ji berbunyi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyal qayyuma badi'as samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. Ana panjang. Tiga dengar je hafal juga. Lega baca li subuh tu ana trip je. Ana payah baca tip li semayang. Jadi itanya ngan tabutnya mangatna faedah tak minta amal-amal yang simple. Minta amalan yang simple. Yang simple tapi faedah je besar. Pemia geyu baca tip sembayang mungkin susah dah buat. Nya subuh dah rata orang ke rumah sembayang di rumah dah rata. Ana alasan sibuk. Kami asa kadang pada tempat kerja, antek luhur pada tempat kerja, ham rumpak duk. Punya subuh kan nawate siat baca al-hega sagai istighfarnya. Tolong kirim ba grup ba HP panitia bagi-bagi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyal qayyuma badi'as samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. Baca lega le sembahyang subuh saja. Di subuh tok, di sembahyang lain hana giu. Yang faedah ji untuk mudah memahami ilmu, untuk kaya dan untuk mudah rezeki. Tapi harus berutin baca. Dan meyakini kebiasaan Allah gebi si pupu dari sebuah amal ketika bak wateh hana ada sangka-sangka. Ketika ni baca mentang ni berharap justru hana merempuk. Sering lagi kan pengalaman orang yang rutin baca wirid, rutin baca zikir. Ketika ron hana tinggal le baru teruk yang berdaya balasan dari amal zikir yang ron baca. Kan? Maka ji Allah sering lagi kan gebi sesuatu katanya bak wateh hana ada sangka. Wateh tam doa hana teruk. Kadang-kadang kah hana tinggal teli hana tak berharap le, katruk atau yang pernah tak doakan. Kadang-kadang 3 bulan kau ikut, kadang-kadang 2 bulan kau ikut, kadang-kadang 3 tahun kau ikut. Karena Allah hana pernah lupa berdoa mantan yang kali tak panjatkan le tanya. Malah kadang tengok sendiri tua tepu yang kali tak melaki ba Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Tengok dia bulan Syaban tajuk la ilm.
Mana? Sudah? Terima kasih yang bernama saya berapa? Puglah ka oi. Puglah ka oi kan yatim ah. Pertama ile anak mit yang golong balik, anak mit atau urang bungo yang sama. Golong mukallaf tu. Orang yang golong mukallaf, anak mit dan urang bungo. Hansah kabat. Makna hansah kabat, bud yang wajib disyaratkan benar kabat. Kabatnya terima. Ilung longjuk zakut kerana. Hanjit zakutnya lencok lempuduk je benih jalan. Nya soan cok-cok yang kerja lu hanjit je. Harus benar tak serahkan. Tak serahkannya nak tanit kerja kut. Ada kala tanit waktu tak serahkan, ada kala tanit waktu tak pisah. Dia cok dari umpang raya, dapat solah umpang ubud dan dia ajuk kerja kut waktu yang tanit je sit. Walau nak tanit leo tak ada tajuk. Yang namun jih perle kabat. Maka kena ikbat nak kabat. Ikbat tak serah, kabat terima. Yang berhak kabat adalah orang mukallaf. Anak mit hanasah kabat. Dah yang disyaratkan benar kabat harta-harta yang sifat jih wajib. Dah harta yang sifat jih wajib ka oi. Dah harta yang sifat jih wajib tak keut. Mio sedekah biasa yang kan ka oi, kan jakut hana syarat kabat. Tapi mio jakut atau ka oi hanjut ji harus benar kabat. Maka mio tajuk ba ni yatim langsung hana ta pekabat ba urang yang uruh ni yatim, ada kala wali sendiri atau kan wali urang tinggal ba panti asuhan atau ba dayah yang nak ge uruh ge tangani anak yatim. Nyo hansah kabat tajuk ba ni yatim langsung. Yang le kejadian tu kan, nya pempeng ubud kan ka oi sedekah na pula. Pulang tujuan untuk petu, silakan. Tapi mia atas yang sifat jih wajib lagi jakut atau ka oi, nya pujuk ba urang yang tangani ni yatim yang urang nyan kabalik dan berakal, bebas nikmin. Dan cara gusuk ulai ni yatim beda dengan gusuk ulai nikmit biasa. Nya gusuk ulai nikmit biasa, dah gusuk ulai santri, dah gusuk ulai anak tu, anak kumun, anak ra dari ke likut. Nya ulai ni yatim dari likut giyu pejak uke. Namban cara gusuk ulai ni yatim. Kan dari ke likut. Tengok biasa kata gusuk-gusuk aja. Ladum cik menan-menan aja. Hana mentarikat, dia nak tarikat si. Gusuk ulai ni yatimnya nak tarikat dari likut giyu pejak uke. Kan gusuk menan-menan aja je. Kan. Kemudian yang kedua masalah orang cok jakut kan namai. Benar lah. Orang yang padum-padum belum kau likut nak pegat kajian. Ternyata Aceh memiliki kanunnya undang-undang daerah. Yang mana dalam kanun tersebut disebutkan bahawa gesik kampung berhak mengangkat orang petugas untuk mengumpulkan zakat. Yang nak disebut dalam kanun Aceh. Berarti yang nak sebut dalam kanun Aceh, gesik yang nak di setiap kampung yang berhak diangkat ame. Ti orang yang gelanti le gesik ke ame, yang kian ame yang gemaksud lambat jakut. Tetapi mio di daerah yang gesik hana wewenang untuk mengangkat ame, gepegat melalui rapat desa, rapat kampung untuk geangkat orang yang uruh harta jakut, yang akan panitia. Beda panitia dengan ame, menyo ame menumpuk jatah dari jakut. Menyo panitia arti nama waki. Arti yang bekerja arti nama waki orang yang mengeluarkan zakat. Menyo di Aceh kata pertama gesik dalam
orang yang memiliki wewenang untuk mengangkat amir, orang yang enggak angkat lagi kecil, maka orang yang jadi amir. Tapi nak aturan harta jaket atas nama amir hanjit melebihi ujrah misil. Nyola masyarakat tanya yang hana diperhatikan. Nak pada mbah terima jaket yang hanjit secara bebas. Hak gharim hana bebas, harus sesuai hutang. Malah menyoleh tak terima ternyata hutang di diskon, yang lebih payah pulang hanjit cok celok langkih. Tak terima hak gharim tanya 2 juta. Bantajak pada ko bangunan karena yang toki bak bangunan yang ngen tanya gekun legak nyan. Alah ni bagi 1 juta undang. 1 juta tu dekat halung gero na. Jaket hak gharim kata terima 2 juta. Nyan 1 juta tu payah pulang. Le pulang ke kagasin. Lah kelam mungkin mun bi hak miskin. Hanapu. Cara taga yang hanjit langsung cok 1 juta yang celok lah langkih. Dalam yang hanjit terima secara bebas hak ibnu sabil irana nepiyuh di pedada rencana nenek berangkat ke deh UID tok bedada ron hana lepeng guna ban motor tinggal lang LR tu dompet ka kosong keh ni ban pas nepiyuh di pedada imnasah tengah bagi sedekah bagi jaket nilakai hak ibnu sabil ron. Hagijuk ron hak Ibnu Sabil untuk ungkoh motor dan kebu ke Iran sampai truk ron pada tempat tujuan UID. Katakanlah mesti perlepeng Mertoribe. Hagijuk peng Mertoribe. Tiba-tiba lena terima peng merumpak dengan cara tak trip ke hantar merumpak ini berada. Ke caranya ni pio baklung lain 3 minggu. Ubun UID dia. Hana jadi heli ni jak UID nyampe 500 ngene cak wajib pulang. Ini jodoh lengkeh. Karena orang yang terima itu hak Ibnu Sabil. Yang aturan dalam fikih hana khilaf yang Tuan Haji. Cuma dalam praktek-praktek dalam masyarakat tanya pantang keliru, kurang perhatian teruk benar. Terima hak amir melebihi ujrah misil. Padahal kerja hana berat. Takun nyo bat tanya kerja si malam bengah yang padum ungkoh ji standar. Katakanlah 200 atau 200. Urun 200 pulau malam raya kadai pe 200 hanya dekun. Hanya malam biasa tayu kerja hana urun 200 ribai tapi peng item kerja. Yang malam raya mungkin pe baju tu 200. Yang dia dah terima hak ame truk ukuran berih yum 500 atau lebih atau truk 1 juta yum berih tacak. Yang hana sah yang karena akan melebihi ujrah misil. Hanya melebihi ujrah misil je. Terima hak ame. Dia tanya takalan aurat. Kalannya karena tabligh kah? Mihana tabligh kah nak kalan? Tanya dah sembahyang sehelikut. Urang ikut tanya waktu saat ke sujud metarik ilwa kerana pakai ilwa ketat bajai ketat. Bajai metarik waktu ilwa trenuyuk. Dia pernah kena perincut. Dia perincut. Yang kan perincut batasan aurat. Yang sembahyangnya hana sah karena hana tutup aurat. Perincutnya batasan di bawah aurat, di bawah pusat. Berarti tamalah aurat kan. Yang le dak ada kalan di mazhabnya. Mau hukum dia likut nak kira kalan aurat gap. Punya dak kalan ke kira. Baik dak kalan. Kupu yang tak gelik unan. Mana wajib pegah? Menyohana menimbulkan fitnah, wajib pegah li sembahyang nanti. Anak giurullah sembahyang. Menimbulkan fitnah urang hana daturi. Batahi lam tang hi aparat ni. Pandai dah tijik orang gaho, no. Dia hana mampu tak minta cungkeng ne. Ya hana mampu. Tapi mia de gedi urang daturi dan leh tak pegah hanjit ke bengeh ke katanya hana membinasakan tanya. Ya hana mampu wajib pegah. Wajib pegah hana urusan pegah halai patih hana batin urusan ne. Pegah tungku ron menot dan ruku dan sujud dengan aurat alika hana sah sembahyang. Anak sembahyang lain ni hana urusan lain mereka gelah. Hanya letak nang kejadian urang pulau nak muda kan galak pakai baju slim fit, baju ngepas. Tapi hati-hati kan. Kena je pakai. Pada saat tak sujud dan tak ruku biasa mentarik. Baju mentarik waktu hiluwi teruyuk. Pulau dia tanya hana ketat kalau ke ieng. Hiluwi ngai teruyuk kan. Nya nya kai teruyuk deuh dak liket nya deuh aurat menengan. Kemudian
Assalamualaikum. Terima kasih. Pertama, masalah orangnya marak sebahagian orang tanya tulis ayat-ayat ataupun kalimat taibah liket motor. Tulis di liket motor yang secara hukum zahir hana anggap pehina. Muhantit na tulisan metulis hinan dah liket teron sembayang ino basah no kan peliket sik kan. Hana kira pehina. Kecuali punya tujuan ngan tulis bak kaca motor liket dari pun mentang keขึ้นmabe tulisannya. Yang mati idiraan menghinakan ayat Quran. Tak hinakan ayat Quran punya tujuan karena untuk tapi hina nyan malah je kemurtad. Tapi punya tulis dekat nyan kupun tulis selawik liket motor. Hamblain te urang ijak liket motor long roh baca. Misalnya kan galak dah baca pu yang menulis kan. Nijak liket truk. Na biasa liket truk kalau tulis. Liket motor-motor truk. Pulang malu tak pulang rindu. Pasti roh dah bacalah. Orang ni tanya yang jak liket roh dah baca. Mesti tulis la ilaha illallah liket motor. Kalau kata kendi kira la ilaha illallah. Dia tulis Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dah baca Allahumma salli ala Muhammad. Minimal dia kadang terlawut tiga dalam terlawut di peloga ke balas terlawut le Allah ke katanya. Jadi tulisnya tergantung punit. Menyonit urang tulis tujuan mengai baca bak urang yang liket minimal selama liket motor tanya oleh karuh baca tiga walaupun tiga tok. Nyamionyan berarti je ke dakwah, ti ajakan kebaikan. Tapi yang tulisnya untuk kepehina motor kamlabu gebal lalang lihop lalam limo gebai pupa limo melabu tulisan-tulisan ayat Quran yang punya tujuan untuk pehina nyan berarti harim. Yang hana tujuan untuk pehina berarti hana harim, tergantung pukasat dan nit. Hanya tahu hukum secara mutlak. Hanya saina tulisan bak motor likegop tahu hukum maju nyan pehina ayat Quran anjir. Lalu kalau niat kau nyan pu tujuan. Yang kedua, pakai kenderaan dinas menyo dalam SK penyerahan kenderaan dinasnya ditentukan penggunaan di untuk kepentingan dinas di luar kepentingan dinas harim pakai. Tapi miahana ditentukan dan pakai ayo napu. Mesti juk Honda ke geci atau nama geci. Mang geci nama ceh hurotok dan malam ke geci geci. Ya kan? malam yo geci kampung hana jim kerja. Ya kan? Hana jim kerja geci kampung. Abak nang kadang-kadang pudupak urusan masyarakat boleh malam. Hana mesti truk utena truk masyarakat rumah payah nyepres tinggal Hurodina. Hana malam-malam pudupak urusan pres Hurodina. Arti punya kenderaan geci hana aturan kenderaannya tugas geci mesti urotok karena hana jim kerja. Nyawa 20 jam je pakai Honda. Tapi punya motor kepala dinas karena jihna aturan kepala dinas tak menggantung urus kerja dan jam kerja dari pukul 8 sampai pukul teput. Selain urus Sabtu dan Minggu. Pada urus guys, 6 urus dalam 3 minggu. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 5 urus. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 5 urus guys dalam 3 minggu. Selain 5 urusnya hanya pakai bukti hanya pakai nekalan motor dinas yang jak berjalan dum nya Sabtu Minggu gantong dengan plat hitam. Yang kupui gantong. Yang tanda dalam SK menulis untuk kepentingan dinas. Misal anda ji hana menulis pakai ji gantong. Yang juga ukuran. Ketanda awaknya hana berani pakai plat merah
Nya kalau le wartawan ni pe ba media letat motor-motor dinas yang berselewaran bak jalan dum diganto plat hitam mate Europri. Yang tanda berarti lang aturan hanji pakai untuk di luar kepentingan di dinas. Ka harim hukum pakai ji. Ino belaan motor dinas kan. Lang kitab jenis kalian lang kitab bab ijarah. Bab ijarah tanya tak sewa dabbah. Untuk tapi nada pegat lam akad ngelun sewa dabbah rona untuk luna angkut barang seberat 500 kilo tengah ton. Yang menyatabar lebih haram hukum menyatakan patah kaki dabbah kenderaannya atau relah bahan patah per yang wajib tanggung. Nah kan? Tambah ijarah na yan. Nalam biki. Manjamun surah dabbah. Mana kan tinggal tak? Tak pegat perbandingan. Ya ukuran ini motor. Tak sewa motor pick up. Sanggup email barang sitai tengok. Tak puduk adanya, watai tengok. Patah per. Relah motor kau wajib bayar. Dosa alaman taksir kira. Arti kan menyukai tentukan yang haram pakai melebihi daripada ketentuan. Yang hanai tentukan hana pu. Mesti hijau motor kegayaan selama kegayaan menjabat kepala dinas. Dalam SK hanai tentukan. Yang biasanya labak orang yang pernah duduk sebagai kepala dinas. Jina yang penyerahan kan. Yang aset negara sebab. Atau hijau aset negara yang na hijau buku silam bukunya na ketentuan-ketentuan penggunaan di. Tengok kan hana hijau hana depu hana saja hana tayan. Babak orang yang kali pernah hijau kita yang bak orang yang menyona ketentuan berarti di luar ketentuannya hanya pakai. Ya. Assalamualaikum. Wakaf. Kurang enggak ada. Mit sang lebih terang luang dalam. Mana cina ulang dia tak ibam dia. Kan gulai tengku yang ada pun mana. Na taboh. Lampu wakaf. Sasaran wakaf untuk kuburan umum TPU dia. Mele lampuh puno kapunuh dengan kubu. Ni lampuh wakaf untuk pemakaman. Kapunuh dengan kubu. Kubunya kan hanjit pinah. Kecuali menyo ka indiras. Ka indiras berarti hana tapunali dalam. Nyanjut tak namanya lain inan. Waris dari po kubunya hanali, keluarga tanli. Kubunya kubu masa Belanda. Ada tak huruk ka kosong di dalam. Nyanjut tak kubur lain. Malah menyo pemakaman tempat umum haram pegat bangunan terkubu. Ya kan? Hanjir pegat bangunan terkubu. Hanjir dah semen. Lagi naroi. Main jadi pertanyaan ya? Mungkin Nabi Muno na hasil pada ukurannya. Jadi kejauh ilmu. Oh benar. Hasil tu melang lagi kau. Yo, belakang muda tu. Dah terbuang bang. Nah hasilnya. Kan pandai hasil bak kuburan. Nama Kewi. Oh bak. Kan mau. Jadi selama budayanya kali umum. Oh.
Oh menan. Gimana hukumnya? Nyan. Bak kuburan kage pula tanaman-tanaman tu mah. Nyan kepo tanaman nyan. Berarti gak nyan manfaatkan kuburan nyan. Nyan berarti menyahana izin nazir wakaf kira rasab. Yang tanamannya tetap kepo tanaman tu. Cuma buat gak nyan rasab. Alian menyoga idin secara bebas hanjik sit menyohana gecok ujrah hana kepentingan tanah wakaf ni hanjik ge idin li nazir pemanfaatan secara percuma. Tiba? Imum nadir yang bukan tanaman imum. Bukan imum belah tanaman. Berarti ku imum wasap berarti. Berarti gak nyan ge khianati tanah yang seharuji genging kalen legak nyan ge kelola legak nyan untuk pemakaman umum karena pemakaman umum hanali termanfaatkan ka terbengkalai seharuji nyan untuk getanamannya cuma ini hana tanamannya dimanfaatkan ke pula tanaman li nazir ejut menya hukumnya kana hanjut sebab menyalahi dengan aturan wakaf sebab iwakaf tanahnya kan untuk pula tanaman tapi diwakaf untuk kuburung untuk tanam urung kan tanam tanaman enggak tanam tanaman inan tapi mio ge sewa bak tempat-tempat yang hana ge semiyup je tapi menyata pula atau kubur anjek sit menghinakan ulun lain yang dalam kubur ni je tak pula bayar menada kubur go nah lanjutkan leh. Terima kasih. Ena mentang pertemuan tanya pada malamnya insyaallah uke 3 tit tabut nyan kaitan mong bulan puasa. Ha? Buka puasa? Dalam puasa apa ni nak buat puasa? Hidayah pipri. Hidayah mentang pri dalam puasa. Kata orang kampung kan lebih pri dalam. Ana mungkin beda buat malam Ramadan. Malam Ramadan nahat apa padum nak buat? Nak buat le maghrib. Kadang-kadang tarawih, nak buat tarawih, le tarawih penepah dah. Tak pray juga, dapat lain pray biasa dalam bulan Ramadan. Telur raya ada belum. Mudah-mudahan bermanfaat dan pu yang kali lonjok benarnya namalkan. Namalkan hanala nya tengah kesempatan dalam bulan Rajab. Baik tua-tua istighfar karena amalan yang paling terbaik dalam bulan Rajab adalah taubat dan istighfar yang paling utama. Nyo puasa silakan cuman menyo puasa khusus atas nama bulan Rajab nya nak terjadi khilaf riwayat ulama malah na hadis-hadis yang derajat hadijih na yang maudhu tapi nya puasa atas nama bulan Haram nya berdasarkan hadis-hadis sahih karena dalam fikih Syafi'i disunatkan puasa bulan Rajab berdalil kepada anjuran memperbanyak puasa di bulan Haram. Rajab termasuk bulan Haram. Adapun dalil tentang hadis 10 hura puasa Rajab berturut-turut hadis yang beritahu itamang bulan Rajab mentang merumpak pahala yang luar biasanya hadis-hadis maudhu. Sebab dalam masalah Rajabnya letak hadis-hadis maudhu dan bukan hanya ulama di luar Ahlussunnah pegah maudhu, malah ulama dalam kelompok Ahlussunnah wal Jamaah mentang pegahnya hadis maudhu. Ceritanya dan boleh ibadat dalam bulan Rajab berpijak atas dalil memperbanyak amalan dalam bulan haram yang mentang dalil di. Dan yang paling utama adalah memperbaharui taubat dan memperbanyak istighfar. Semoga bermanfaat. Kita akhiri pengajian kita pada malamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Una doa leh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن وأحب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول وثبتنا على الحق فيما نفعل وثبتنا على الحق فيما نعتقد إنك على كل شيء قدير اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن بخير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين على هذه النية وكل النية الصالحة أجمعين الفاتحة